Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Ilmi dengan NIM 5233151001. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial untuk menyelesaikan tugas mandiri mata kuliah manajemen proyek TI mengenai tutorial penggunaan Microsoft Project bagi pemula. Nah, untuk Microsoft Project yang saya gunakan di sini saya menggunakan versi 2019. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial. Langkah pertama yaitu jalankan aplikasi Microsoft Project pada laptop. Nah, setelah itu di sini sudah ada tampilan dari Gantt chart project pada aplikasi Microsoft Project 2019. Nah, langkah selanjutnya itu kita klik Ctrl N pada keyboard, lalu klik di sini kita klik Ctrl S, kemudian kita klik This PC, kita simpan dulu filenya. Di sini kita kasih nama filenya itu latihan project1.mpp atau Microsoft Project set. Nah, nanti di atas ini akan berubah menjadi latihan project1.mpp. Kemudian selanjutnya yaitu kita ke project, tab project ini, kemudian kita klik project information. Nah, di sini kita mulai itu tanggal proyek dimulai itu tanggal 8 contohnya ya. Ini hanya contoh, tanggal 8 September 2025. Kemudian kita klik OK. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita atur di sini change work time-nya itu, maksudnya jam kerjanya. Nah, untuk mengatur jam kerja yaitu kita klik di sini create new calendar. Kemudian kita buat di sini judul project apa yang mau kita buat, contohnya project pengembangan media pembelajaran, contohnya media pembelajaran. Oke, kemudian kita klik OK. Sudah, di sini nanti akan berubah menjadi project pengembangan media pembelajaran. Inilah project yang akan kita buat untuk tanggal kerjanya atau kalender kerjanya. Kemudian kita klik di worksheet di sini, worksheet. Kemudian kita klik details. Nah, di sini kita klik pilih set day to this specific working times. Artinya hari-hari kapan saja kita akan bekerja. Kita klik, kemudian kita blok mulai dari hari Senin yaitu Monday sampai dengan hari Jumat. Berarti kita 5 hari kerja. Kita libur di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian kita klik ini set day to this specific working times. Kemudian sini kita atur. Kita mulai dari jam 8 sampai dengan jam 12. Itu untuk jam kerja. Kemudian istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Kemudian kita sambung lagi jam 1 sampai jam 16.00 saja. Oke. Maka otomatis di sini dia akan membuat pekerjaan itu dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 12, kemudian jam 12 sampai jam 1 itu istirahat, baru jam 1 sampai jam 4 sore itu bekerja lagi, kemudian jam 4 sore baru pulang. Oke, selanjutnya kita klik option dulu di sini. Option, kemudian di display.
Sini kita pilih IDR bagi yang belum tersetting IDR, karena kita akan menggunakan konversi mata uang rupiah untuk perhitungan rincian estimasi biaya pada proyek. Kemudian kita klik schedule. Nah, di sini kita klik pada default start time itu jam 8. Kemudian ini kita ubah di end time-nya itu menjadi pukul 16. Jadi dia waktu bekerjanya itu kurang lebih kan harusnya 8 jam. Jam 8 menuju jam 4. Tapi karena dikurangi 1 jam istirahat, maka kita kerjanya itu per hari itu adalah 7 jam. Kemudian kita kan 5 hari kerja, berarti 7 kali 5 berarti 35 jam per minggu. Kita ubah jadi 35 jam per minggu. Nah, hari bekerja dalam sebulan, berarti kalau kita libur dalam seminggu itu 2 kali, berarti 2 kali 4 8, 30 kurang 8 berarti 22. Kurang lebih kita ada 20 atau 22 hari kerja dalam 1 bulan. Oke, kita klik. Nah, di sini itu kita bisa dapat menambahkan beberapa pada fitur exception. Di sini kita dapat menambahkan beberapa tanggal-tanggal atau hari libur besar lainnya seperti hari kemerdekaan, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya. Tapi dikarenakan sudah saya cek mulai dari bulan September sampai dengan Desember itu tidak ada libur. Nah, jadi project ini kurang lebih akan dikerjakan selama 3 bulan, yang dimulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025. Kemudian kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu pada time di sini. Yang ini yang ada SMTW itu hari-hari ini kita klik kanan. Kemudian kita klik time scale. Setelah itu kita klik button fire, ini di sini tab button fire. Kemudian kita pada label kita klik, kita pilih yang ini 0102 untuk penggunaan tanggalnya. Jadi contohnya seperti ini, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Seperti itu, kita klik OK. Nah, oke, selanjutnya pada project tadi kita mulai tanggal 8 ya. Oke. Nah, karena di project informasi kita mulai dari tanggal 8 ya kan, kemudian dari kita klik OK, maka di sini dia ada garis hijau. Garis hijau itu inilah yang menandakan bahwasannya proyek itu akan dimulai pada tanggal 8 September 2025. Nah, udah, selanjutnya yaitu kita ke tab view. Nah, pada tab view kita pilih resource sheet. Resource sheet ini tujuannya untuk apa? Disinilah kita mengatur pengeluaran berupa gaji dari para resource atau para karyawan yang berkontribusi pada project kita, mulai dari project manager, back end, front end, dan lain sebagainya. Nah, untuk memudahkan pencatatan data pada resource sheet, saya sudah menyiapkan data berupa data mentahnya pada Microsoft Excel yang akan langsung saya kopikan. Nah, ini berupa data resource sheet. Nah, yang dimulai dari project manager, business analyst, UX designer, UI designer, sampai dengan stakeholder atau seluruh anggota. Oke. Di sini saya akan jelaskan dulu satu-satu apa itu resource name, type, kemudian initial, max unit, start rate, cost per day atau 7 jam kerja dalam 1 hari, overtime rate, cost use, accurate, base calendar, kemudian catatan. Nah, kita mulai saja pada yang pertama, project manager. Nah, pada project manager ini dia resource name-nya ini dia berdasarkan jabatan yang diampu.
Nah, jabatan di AMP itu contohnya project manager, orang yang bertanggung jawab atas segala proyek yang ada pada pengembangan media pembelajaran kita. Karena dialah pimpinan tertinggi di sini. Tipenya itu work, artinya bekerja, siap kapan saja dia bekerja. Jadi di sini untuk initialnya itu memang sengaja kita buat PM atau project manager, istilahnya singkatan lah kalau dibilang. Kemudian untuk max unit ini kenapa 100%? 100% itu artinya adalah penggunaan tenaga satu orang. Nah, untuk STD rate atau standard rate itu artinya gaji per jamnya atau PHR. HR itu bukan hari, melainkan hour, artinya 150.000 per jam. Jadi jika dia bekerja satu hari selama 7 jam, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore, itu dia mendapatkan gaji 1.050.000. Nah, untuk akurat rate-nya itu prorated, itu artinya dia bekerja berdasarkan kapan dia diperlukan dalam suatu proyek. Bisa aja pada hari pertama, hari keempat, dan seterusnya. Tidak setiap hari dia bekerja gitu. Contohnya seperti itu. Base calendarnya itu kita gunakan standar atau Georgian. Kemudian untuk catatannya di sini kita gunakan satu orang penuh sebagai manajer proyek atau pimpinan proyek pengembangan media pembelajaran ini. Nah, begitu juga seterusnya sampai dengan pada back end developer. Nah, untuk back end developer ini kita gunakan 2 orang. Nah, di sini kan ada dia tulisan tadi resource name-nya back end developer. Dia artinya siap bekerja untuk type-nya. Kemudian untuk inisialnya BE atau back end. Kemudian untuk max unitnya kenapa kita gunakan 200? Karena untuk back end ini kita memerlukan 2 orang hitungannya. Jadi tenaga 2 orang secara paralel. Nah, untuk standar rate-nya itu dia 110.000 per jam. Ini untuk satu orang. Berarti kalau untuk 2 orang dia itu 220.000 per jam. Kita tinggal kalikan 2 saja. Nah, ini di sini saya buat sengaja untuk satu orang saja. Kemudian upahnya dalam satu hari jika dia bekerja satu orang itu kurang lebih ada di angka 770.000. Berarti kalau dikali 2 sekitar 1.540.000. Nah, di sini dia bekerja juga sama tadi prorated ketika diperlukan saja menggunakan base kalender Georgian, dan catatannya ini bisa ada 2 orang paralel, artinya orang yang saling membantu lah pada bidang back end dan juga pada front end, sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hanya saja pada perbedaannya itu terletak pada selisih gaji 10.000. Nah, selanjutnya yaitu ada stakeholder nih. Nah, stakeholder ini ialah sejenis bagian dari keseluruhan anggota yang 12 orang ini. Nah, ini biasa digunakan untuk rapat minimal itu dia dipanggil itu 10 orang, berarti 1 atau 2 orang lah yang penting. Jadi dia tidak digaji. Nah, hitungannya. Jadi dia tidak dihitung biaya, di sini sudah dibuat partisipasi rapat tidak dihitung biaya. Oke, selanjutnya yaitu kita tinggal sesuaikan saja. Sini ada resource name, untuk tabnya type, material label, inisial, group, max unit, standard rate, cost per day. Berarti kita sesuaikan dengan Microsoft Project dulu. Pada resource sheet-nya itu apa aja yang ada: resource name, type, material label, inisial, group, max unit, standard rate. Berarti di sini kita klik oke, klik kanan, kemudian insert kolom. Oke, kita buat namanya di situ cost per day. Nah, untuk membuat cost per day ini kita klik aja di sini cost 1. Oke, setelah itu kita klik kanan, kita klik di custom fields. Dan kita rename.
kita buat jadi cost per day 7 jam untuk 1 hari kerja. Kemudian kita klik di sini formula untuk aktifkan formula, kemudian oke, kemudian klik formula, masukkan rumusnya itu kurung siku, buka kurung siku, tulis standar rate, udah tutup siku kali 7, udah baru klik oke. Udah baru oke. Udah, selanjutnya itu operate cautious accurate cylinder code catatan. Ini kita tambahkan di sini catatan. Tinggal kita copy saja. Kita copy aja yang ini sampai sini dulu, biar nanti dia melakukan perhitungan otomatis pada cost per day-nya. Kita klik Ctrl C, kemudian di sini kita mulai pastein. Nah, kita paste. Maka dia di sini langsung menghitung otomatis untuk gaji per hariannya berapa. Nah, ini. Dia langsung otomatis untuk akurat add-nya rotated standar ini. Kemudian kita tinggal buat catatan. Sebenarnya catatan ini opsional sifatnya, tapi biar memudahkan pembacaan atau penjelasan proyek jika klien meminta. Nah, seperti itu saja tujuannya. Sebenarnya nggak perlu ada juga, nggak masalah. Hanya saja memang agak vital. Kita rapikan dulu biar enak dilihat. Sudah, kita klik save. Jika sudah, selanjutnya kita klik ini Gantt chart. Nah, disinilah kita akan memulai project. Nah, juga sebelumnya sudah saya sediakan lembar data mentah pada Excel. Jadi saya tinggal copy paste saja, tapi akan saya jelaskan mengenai tahapan-tahapannya apa saja. Kita ganti sheet, di sini Gantt chart project. Di sini kita akan mulai dulu copy contohnya ya. Inisial proyek contoh. Ini aja kita copy. Untuk yang ini kita blok. Ini aja kita klik ini, kita klik manual schedule. Kalau yang ini kita klik itu, kita pilih jadi auto schedule. Kenapa ini dia manual schedule yang ini? Karena istilahnya inilah yang merupakan nama dari tahapan yang akan dikerjakan. Contohnya inisiasi proyek, kayak semacam summary atau ringkasan. Nah, nanti dibagilah dari inisiasi proyek itu. Inilah tasknya. Yang pertama, kick off meeting antara project manager dengan para anggota atau stakeholder lah.
Kemudian disinilah ditetapkan tujuan dari ruang lingkup dari aplikasi atau media pembelajaran yang akan dibuat, seperti itu. Seperti itu. Ini kita klik di sini. Nah, gini biar rapi. Jadi ada batasan tabnya. Oke. Nah, untuk membuat ini caranya seperti ini ya. Contohnya kita mulai pada proses inisiasi project untuk pengembangan media pembelajaran. Nah, kita mulai selama 3 hari. Kita bagi untuk kick off meeting itu 1 hari, kemudian untuk penetapan tujuan dan lingkup dari media pembelajaran kita buat itu selama 2 hari. Ini rapat yang dilakukan rapat. Nah, jika kita mulai dari tanggal 8, berarti kita itu untuk inisiasi proyek kita akan selesai di tanggal 10 hari Rabu. Nah, jadi kick-off meeting itu dimulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 8 1 hari. Kemudian di sini kan penutupan tujuan lingkup selama 2 hari. Saya mau itu di sini otomatis dia dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 10. Caranya gampang. Kita pilih ini pada tab prediksi source. Prediksi source ini artinya ialah waktu, istilahnya start to finish, mengenai pekerjaan yang akan dilakukan selanjutnya setelah pekerjaan yang ini setelah selesai, atau pekerjaan ini dilakukan sebelum ini, atau separuh 50% dari pekerjaan sebelumnya atau sesudahnya, seperti itu. Nah, jika tadi saya mau ini dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 10, maka di sini saya cukup klik saja 2. Artinya ID 2. Ketik, kemudian saya klik enter. Maka di sini dia akan otomatis mulai dari tanggal 9/9/2025 sampai dengan tanggal 10/9/2025. Kita klik auto schedule saja. Auto schedule. Sebentar, kita hapus dulu datanya. Kita ulangi. Nah, tadi ada kesalahan. Auto schedule kita buat di sini. Prosedurnya 2 fs atau finish to start. Klik OK. Kita ulang saja pada project information tadi itu kita mulai hari ini tanggal 9. Kita ubah jadi tanggal 9 saja, today, dari tanggal
Udah, oke. Di sini sudah berubah auto schedule. Nah, kemudian di sini kita klik, kita isi untuk resource name-nya, kita sesuaikan dengan data Excel kita. Sebelumnya itu di sini ada project manager dan stakeholder 10%. Kita tinggal pilih di sini yang ini. Kita klik di sini project manager sama stakeholder. Ini kita enter. Oke. Kita klik di sini add new column. Bentar. Nah, di sini setelah itu ada fixed cost. Fixed cost. Kita klik fixed cost. Fixed cost ini dia berupa semacam biaya tambahan untuk peralatan, contohnya kayak sewa server nantinya, pembelian lisensi, biaya di luar dari gaji para resource name seperti project manager dan lainnya. Ini seperti biaya untuk penyewaan atau jasa yang diperlukan pada saat bekerja gitu. Kemudian ada cost. Nah, kenapa pada saat kita tambahkan tab cost ini dia langsung muncul untuk perhitungan gajinya? Karena dia untuk project manager dia bekerja selama 1 hari, maka langsung muncul gajinya itu sebesar 1.050.000. Ini kita tambahkan cost, kita dibuat di sini itu cost 1 saja. Kita klik kanan custom fields, dari name ini jadi cost estimation. Oke. Kemudian ini biarkan non, karena nanti datanya untuk cost estimation ini kan dia hanya perkiraan atau dugaan sementara, yang itu kita masukkan manual. Oke. Nah, jadi di sini setelah itu pada teks kedua atau pekerjaan kedua itu kita akan isi juga resource name-nya atau orang yang diperlukan siapa aja. Kita buka lagi Excel-nya pada teman-teman. Di sini hanya project manager aja yang diperlukan untuk menetapkan tujuan dan lingkup dari tujuan lingkup yang akan dibuat, yaitu project manager. Oke, enter. Kita lihat lagi di sini. Nah, di sini dia memakan biaya 2.100.000 atau gaji selama 2 hari dari project manager. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini itu pada kegiatan kedua, pada kick off meeting itu dia ada mengeluarkan biaya fixed cost itu 5 juta. 5 juta ini bisa saja untuk melakukan penyewaan tempat rapat, peralatan rapat, konsumsi dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kita kopikan. Di sini kita isi di fixed cost, kita paste. Maka dia langsung muncul di sini 6.050.000, artinya ditambahkan 1.050.000 itu dengan 5 juta. Jadi costnya itu langsung keluar muncul. Oke. Berarti untuk cost estimasinya kita buat saja di sini itu 8.250.000. Ini hanya biaya taksiran, sengaja kita lebihkan agar tidak terjadi
kekurangan dana. Lebih baik kita lebihkan daripada kurang kan. Nah, jadi ini hanya semacam estimasi atau perkiraan kita saja, bisa lebih atau bisa kurang, tapi lebih baik kita buat lebih saja biarpun sedikit. Nah, selanjutnya yaitu kita buat juga di sini untuk anggarannya itu kita lebihkan sedikit juga, selisih 50.000 dua-duanya nih. Nah, oke, seperti itu untuk tahap pertama. Nah, di sini di Ganchart, pada fitur Ganchart ini dia maka muncul akan garis-garis seperti ini, garis berwarna biru, bar-bar seperti ini. Ini dimana merupakan tahapan dari taks-taks pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, jadi yang merah ini dia namanya taks. Taksnya itu berupa inisiasi proyek, kapan jadi mulai. Jadi mulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11. Oke, durasinya 3 hari. Nah, barulah yang biru ini. Yang biru inilah tugas, pembagian tugasnya. Ada namanya kick off meeting yang dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 9, durasinya 1 hari. Dilakukan oleh project manager dan stakeholder sebanyak 10% minimal. Nah, berarti 1 atau 2 orang lah. Kemungkinan ini biasanya yang dipanggil ini untuk tahapan pertama itu mungkin back end dan front end atau UI UX gitulah ya. Kemudian di sini untuk hari kedua untuk tugas kedua itu ada penetapan tujuan dan lingkup oleh project manager atau PM yang dimulai dari tanggal 10 sampai tanggal 11, durasinya itu 2 hari ya. Oke. Nah, seterusnya begitu. Jadi ini kita tinggal copy paste saja untuk memudahkan video, mempercepat video. Kita buat manual schedule. Auto schedule. Manual schedule. Nanti kita buat cover aplikasinya biar enak dilihat.
Untuk prosesornya juga kita pastekan saja. Oke, bisa saya jelaskan. Ini untuk yang angka-angka 2, 3, 3, 5, 6 ini dia menggunakan di sini nama formatnya FS atau finish to start. Dari finish to start. Maksudnya finish dari pekerjaan ID 2 ini. ID sebelumnya, kita klik aja di sini 2 ID sebelumnya itu dia maka otomatis langsung memulai pekerjaan. Nah, begitu. Dan seterusnya. Kemudian di sini ada yang double. Ini dia nggak ada menggunakan apa-apa. Untuk beberapa versi Microsoft Project dia ada yang menggunakan tanda koma seperti ini. Ada juga yang tidak membaca tanda koma, jadi menggunakan titik koma seperti ini, kemudian enter. Artinya dia kerjaan ini dimulai bebarengan setelah ID 12 dan juga selesai setelah ID ke-14. Ini itu maksudnya. Sama juga dengan ini. Untuk testing ini yaitu dimulai dari ID ke-15. Sebentar, ini saya buat dulu auto schedule. Dengan schedule ini kita buat dulu auto schedule, baru manual schedule. Ini juga auto schedule, manual schedule. Ini auto schedule, baru manual schedule. Ini auto jadi manual schedule. Ini kita buat auto schedule, baru manual schedule. Jadi lebih rapi dia. Di sini pun lebih rapi. Mesin kita ubah manual 6,7 13.
Oke, ini sudah pas. Oke. Selanjutnya kita tinggal memilih orang yang berkontribusi pada project-projectnya siapa saja. Kita lihat data mentah kita pada Excel. Nah, di sini dia untuk identifikasi kebutuhan user itu dia menggunakan business analyst dan project manager perannya. Identifikasi kebutuhan user, kita klik business analyst dan project manager, kemudian kita klik enter. Oke. Ini sini juga lagi untuk analisis use cash flow-nya itu business analyst dan project manager. Oke. Kemudian ada desain UI. Di sini ada project manager dengan UX designer untuk wireframe dan user flow-nya. Lalu sini ada UI. Lalu setup database dan API. Itu dilakukan oleh backend developer. Kemudian implementasi UI yang berupa React atau Flutter, front end developer. Kemudian integrasi front end dan back end menggunakan back end dan front end developer. Back end dan front end. Kemudian untuk dev operation dan development atau integrasi ke server dan database itu DevOps engineer. Sama juga ini DevOps engineer. Oke. Baru produksi konten learning. Ini dilakukan oleh content creator dan multimedia producer untuk produksi video multimedia untuk penulis khususnya itu content creator. Di sini CC atau content creator. Kemudian di sini ini multimedia producer. Oke. Itu unit testing dan integration testing. Di sini ada QA engineer. UI user acceptance test itu QA engineer dan stakeholders. Dan bug fixing dan revisi itu dilakukan oleh
backend, frontend, dan UI engineer. Kemudian training dan handhopper itu project manager, trainer, dan stakeholder. Manager, stakeholder, dan trainer. Dokumentasi dan printing dilakukan oleh content creator. Go live and closing, launching dan juga penutupan project itu oleh DevOS engineer dan stakeholder. Oke, ini sudah keluar anggaran biayanya. Kemudian kita akan isi secara manual untuk fixed cost-nya apa saja. Tadi sudah kita tambahkan untuk fixed cost 5 juta untuk anggaran meeting awal. Kemudian di sini kita cari lagi fixed cost. Di sini ada 25 juta yang digunakan oleh DevOps dan development untuk integrasi ke server dan database. 25 juta ini digunakan untuk menyewa server selama kurang lebih 3 bulan berupa AWS ataupun Microsoft Azure server. Seperti itu. Itu di provisioning server database. Ini dilakukan oleh DevOps engineer. Ini kita masukkan angka 25 juta di fixed cost-nya untuk biaya layanan sewa server. 25 juta sudah. Kemudian ada 10 juta. Nah, 10 juta ini pada bagian produksi video dan multimedia. Fixed cost-nya ini berupa penyewaan alat atau pembelian alat berupa kamera, mikrofon, dan lain sebagainya. Produksi video multimedia oleh multimedia producer. Oke. Selanjutnya apalagi kita lihat 7.500.000. Oh, ini adalah fixed cost berupa biaya untuk operasional pelatihan berupa penyewaan gedung, alat, dan sebagainya untuk didemokan. Selain ini bentuk aplikasinya itu masih mau didemo atau belum disebarluaskan, hanya untuk kajian terbatas, yaitu hanya berupa pelatihan semata. Jadi itu biayanya kurang lebih 7 juta selama 5 hari. Berarti rata-rata menghabiskan biaya sekitar 1.500.000 per harinya. Di training and handover. Kemudian ada 2.500.000 ini digunakan untuk dokumentasi dan printing, seperti untuk mencetak atau dan lain sebagainya yang dilakukan oleh content creator. 2.500.000. Oke. Nah, sudah. Baru di akhir kita buat itu namanya cadangan atau resiko kontingensi.
Ini biasanya digunakan sebagai dana darurat atau dana cadangan di luar dana tak terduga, itu sebesar 10 juta. Jadi tinggal kita copy pastekan saja. Ini kita sesuaikan dengan projectnya itu kapan berakhir. Project kita berakhir itu di tanggal 1 Desember hari Senin. Oke. Oke. Predensnya dikosongkan, source-nya juga dikosongkan. Kemudian ini kita copy paste aja dari data ini untuk cost estimation. Oke, jika sudah selesai seperti ini, kita save lagi. Save. Kemudian untuk menentukan mana dia project yang vital atau critical case-nya, kita klik yang sini di Gantt chart project, tab Gantt chart project. Kemudian kita pilih nih critical text. Ini artinya project mana yang paling kritis atau yang paling diperlukan atau paling vital untuk dikerjakan. Kita klik oke. Sudah. Yang pertama itu meeting ini yang perlu, kemudian ini pengembangan, sudah selesai. Nah, jika kita ingin melihat keseluruhan total biaya yang dikeluarkan selama kurang lebih 3 bulan proyek ini, kita dapat melihatnya itu di bagian ini, project, kemudian informasi project atau project information, klik ini, kemudian klik statistik. Jadi di sini biaya yang dikeluarkan selama 3 bulan itu kurang lebih Rp169.760.000. Ini biaya yang dikeluarkan selama 3 bulan untuk pengerjaan proyek pengembangan media pembelajaran. Oke, jika sudah kita save, kemudian kita tutup. Di sini sudah muncul untuk bar-bar dari Gantt chart-nya. Oke. Ini juga sudah kita siap gunakan tadi. Baik, cukup sekian video tutorial penjelasan mengenai penggunaan Microsoft Project bagi pemula
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.